Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina dunyana ukhrana. Biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah asy'ani zahiran wa batinan. Dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa dina syaifina ahbabina. Inna Allah yunawwiru qulubana wa al-huda tuqal afaf al-maut adina jannatan mahabbatan fi syaraf wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ashabil kiram isi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah ayat 25 insyaallah nih. Surat Hud ayat 25. Surat Hud juz 12 ayat nomor 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي
إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم walaqad arsalna nuhan dan sungguh kami Allah telah mengutus Nabi Nuh ila qaumi kepada kaumnya. Apa tugas Nabi itu? Mengatakan setiap Nabi menunjukkan bahwa dirinya sebagai utusan Allah, sebagai nadhir. Tugasnya basyirun wa nadhirun,
Ya, tapi yang di sini disebut nadzir, memberi peringatan. Ini sesungguhnya aku, yaitu Nabi Nuh, lakum, bagi kalian atau terhadap kalian, nadhirum mubin, adalah seorang pemberi peringatan yang nyata atau yang jelas. Jadi saya diutus Allah ini untuk memberi peringatan kepada kalian, hei manusia, supaya kalian tidak rugi, supaya kalian tidak sesat, supaya kalian tidak binasa. Apa supaya manusia itu tidak rugi, supaya manusia itu tidak binasa, tidak terkena bahaya? Yaitu ini inti ajaran Allah yang disampaikan kepada para nabi rasul. Semua nabi rasul sama, yaitu inti ajarannya tauhid. Allah ta'budu, agar supaya ya janganlah kalian menyembah illallah, kecuali pada Allah. Ini inti ajaran nabi rasul, semua ya membawa ajaran tauhid. Jadi ajaran Islam itu tauhid. Maka kita hidup ini harus selalu berusaha memantapkan tauhid ya, sebab hanya dengan bertauhid, mengisahkan Allah, memurnikan Allah, orang itu akan selamat. Ya, ini kata beliau, inni akhafu alaikum adzab yaumin alim, sesungguhnya aku takut, mengkhawatirkan, alaikum atas kalian, menimpa atas kalian, adzab yaumin alim, siksa hari yang sangat pedih, yaitu hari kiamat. Jadi ini menunjukkan supaya orang itu selamat dari azab di dunia berupa balak bencana, malapetaka, azab kubur berupa siksa kubur, dan di hari kiamat, azab di hari kiamat yang lebih dahsyat, dan puncaknya azab di akhirat. Ya, kalau orang tidak bertauhid, artinya lawannya tauhid itu syirik. Kalau orang itu masih belum murni tauhidnya, masih ada syirik. Syirik itu selain Allah, ada yang diandalkan selain Allah, ada yang diyakini seolah-olah ada yang bisa menyelamatkan selain Allah, seolah-olah ada yang bisa membahagiakan selain Allah. Itu berarti orang belum bertauhid. Ada yang diharapkan selain Allah, berarti belum bertauhid. Orang bertauhid itu hanya satu di hatinya, yang menyelamatkan saya, yang jaga saya, yang bisa menolong saya, yang bisa memuliakan saya, yang bisa mengatasi seluruh masalah saya, hanya satu, Allah. Selain Allah, makhluk seluruh dunia tidak bisa apa-apa. Sehingga orang bertauhid itu hatinya selalu yang diharapkan hanya Allah, yang dituju hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, tidak pernah menoleh kepada makhluk selain Allah. Itu namanya tauhid. Kalau orang itu hatinya berisi tauhid, maka hati itu benar-benar bercahaya, hati itu benar-benar bersih, bening, hati itu benar-benar lapang, dan sedikit pun tidak ada kotor. Itu intinya ya. Ketika hati itu sudah berisi tauhid, artinya illallah, selain Allah itu makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, sehingga sedikit pun di hati tidak mengharap selain Allah dalam urusan Allah, tidak kepingin pamer kepada manusia, kepingin dipuji, kepingin diperhatikan. Cukup ya Allah yang terima amal saya, Allah yang balas saya, Allah yang bisa nolong saya, Allah yang memuliakan saya, Allah. Sehingga ada orang atau tidak ada orang sama. Itu ya tauhid begitu. Sehingga ketika orang hatinya sudah bertauhid, hilang itu segala penyakit hati. Sombong sama sekali tidak ada. Sebab apa yang disombongkan? Orang bertauhid itu semua milik Allah, jiwa raganya, kebisaannya, kekuatannya, kesehatannya, ya apapun gerak-geriknya itu
dikuasai oleh Allah, dia tidak bisa apa-apa. Apa yang dimiliki bukan miliknya tapi milik Allah. Jadi kalau orang itu benar-benar bertauhid, tidak ada sifat sombong, pasti justru merendah serendah-rendahnya. Kalau orang itu benar-benar bertauhid, tidak pernah pamer. Karena apa? Manusia bisa apa gitu ya. Walaupun manusia semua memuliakan dirinya, kalau Allah tidak memuliakan tidak ada artinya. Walaupun seluruh makhluk ingin menolong dirinya, Allah tidak nolong, tidak ada artinya. Kalau orang bertauhid, biar semua orang membenci, bahkan semua orang mengganggu, kalau Allah jaga cukup, tidak akan kena bahaya apapun ya. Dan itu seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat yang sering saya ucapkan, surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, percaya, yakin ada Allah. Allah tidak pernah tidak tahu akan keadaan kita. Setiap detik tahu gerak-gerik kita, bahkan apa keinginan kita Allah tahu, apa niatan kita Allah tahu. Dan Allah maha bisa menghendaki apapun. Itu iman ya. Orang yang iman, Allah selalu memantau kita, selalu ngawasi kita, selalu mengetahui segala gerak-gerik kita, bahkan suara hati Allah dengar. Orang yang beriman begitu, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur imannya dengan zalim. Dalam tafsir-tafsir, zalim ini syirik. Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Anakku, kata Luqman, jangan ada syirik kepada Allah. Jangan ada di samping Allah, ini harta saya. Di samping Allah, pangkat jabatan saya. Di samping Allah ya suami saya. Di samping saya Allah adalah orang tua saya atau anak saya. Selama masih ada itu, orang tidak akan bahagia, tidak akan tenang. Selama masih ada yang diharapkan selain Allah. Sebab selain Allah bisa mati, selain Allah bisa lupa, selain Allah bisa lemah, selain Allah bisa melarat. Kalau mengandalkan selain Allah pasti kecewa ya. Maka kita melakukan apapun jangan karena selain Allah, sebab manusia lemah ya, harus karena Allah. Nanti yang menguasai hati manusia, manusia senang benda itu Allah yang menggenggam hatinya manusia, bukan kita. Jadi suami tidak bisa menjadikan istri supaya cinta sayang, tapi Allah yang menjadikan. Istri pun juga tidak bisa menghendaki suaminya supaya sayang. Yang merubah hati orang itu Allah. Cukup kita beramal hanya karena Allah. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman percaya ada Allah yang maha segala-galanya dan tidak mencampur imannya dengan syirik. Artinya di samping Allah ini tidak ada, hanya Allah satu. Apa jaminan Allah? Ulaika lahumul amnu, mereka itu pasti mendapatkan aman. Yang mengatakan Allah aman dari apa ya? Dari segala macam bahaya apapun. Seluruh makhluk saat dunia, bahkan binatang buasnya, setan jinnya ganggu. Kalau Allah jamin aman, tidak akan kena. Itu orang mukmin tenangnya itu karena bertauhid itu. Kalau orang tauhid pasti selalu tenang. Tapi kalau ada ya yang diyakini selain Allah, pasti selalu takut, khawatir. Terus apa manfaatnya orang bertauhid, memurnikan Allah, tidak ada syirik di hatinya? Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka pasti selalu mendapatkan petunjuk hidayah, tidak akan sesat, tidak akan tersesat jalannya, tidak akan ada yang mampu menyesatkan orang yang bertauhid. Ya, jadi walaupun ada musuh setan, setan itu melihat kita, setan tidak bisa dihitung jumlahnya. Bahkan ratunya setan masih hidup, iblis, sejak zaman sebelum Nabi Adam. Ribuan tahun, 80.000 tahun sebelum Nabi Adam sudah ada, sampai sekarang iblis ada. Tapi selama orang itu mengisahkan Allah, tidak bisa. Iblis anak cucunya justru takut. Ya, itu kita harus belajar hidup ini selalu memantapkan apa?
tauhid kita. Itu senjata yang paling ampuh, tauhid. Ya. Wa hum muhtadun. Nah, ini kata Nabi Nuh, alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Ya, berarti ayat ini mengandung benar selama orang itu tidak bertauhid pasti kena azab. Ya. Selama ada yang diandalkan selain Allah. Jangan dikira orang musyrik itu nyembah patung, berhala seperti itu. Jangan, bukan, tidak hanya patung gitu loh. Selama ada yang diharapkan selain Allah, apakah itu harta, pangkat, jabatan, manusia, suami atau anak atau orang tua atau pekerjaan atau apapun usaha, seolah-olah dia bisa hidup dengan ini, bisa selamat dengan ini, bisa apa? Ya, aman dengan ini. Begitu itu namanya masih ada campur gitu loh. Jadi di samping Allah ini, di samping Allah begitu namanya syirik gitu. Ya, bahasa Qur'annya syirik, tapi bahasa maknanya itu campur ya. Selama ada keyakinan selain Allah, ada yang diyakini apapun, begitu itu namanya berhala, patung berhala. Bahkan walaupun orang itu kemana-mana bawa HP, seolah-olah dengan HP ini dia ya mulia, selalu pamer dengan HP-nya. Buktinya kadang-kadang mau pergi mana HP-nya ketinggalan, susah, waduh ya apa ini. Banyak orang begitu ya, bingung ya, karena setiap saat mesti yang dilihat HP, bangun tidur HP, mau tidur mesti HP, mau apa mesti HP. Bahkan apa, mau sholat ya wudhu diletakkan, habis wudhu mau sholat masih lihat HP, terus sholat ya habis salam lihat HP. Itu banyak manusia di mana-mana. Apa itu bukan berhala? Berhala itu ya. Syirik. Kadang-kadang anaknya tidak bawa HP, waduh ya apa anak saya ketinggalan, ya apa nanti kalau tidak selamat, apa tidak berhala itu, seolah-olah yang menyelamatkan HP gitu. Maka kita harus takut ya, harus waspada hidup di zaman akhir. Walaupun zamannya HP sekali waktu sengaja tidak bawa HP. Ada orang itu selama ke Mekah ya, dulu pernah Ustadz Yusuf ini loh. Jadi padahal beliau kan orang penting, orang itu ketika berangkat selama haji tidak bawa sengaja. Itu hebat, itu hebat ini ya. Jadi siapapun saya fokus Allah yang sekali waktu begitu ya, supaya tidak melekat ya selain Allah. Boleh cinta siapapun boleh, tapi kita harus sadar bahwa ini tidak bisa memberi apa-apa. Suatu saat pasti akan ditinggal. Sehingga ada atau tidak ada sama, itu berarti kita tidak ada syirik. Tapi kalau sudah yang dibanggakan, yang diingat apa saja lihat itu, nanti kalau hilang, wah susah, bukan main itu, ketinggalan susah ya. Itu ya namanya melekat ya. Begitulah apapun yang dicintai sampai melekat itu tidak boleh. Orang boleh cinta ya suami, cinta istri, tapi harus sadar bahwa suatu saat akan berpisah, bahwa suami istri tidak bisa menyelamatkan ya. Begitu juga anak ya, tapi yang bisa hanya Allah ya, itu. Jadi sekali waktu sengaja saya tidak bawa HP, Allah yang menyelamatkan saya. Anak, Allah yang menyelamatkan anak saya. Walaupun kemana-mana bawa HP, kalau Allah tidak menyelamatkan tidak akan selamat ya. Begitu orang yang mungkin kadang-kadang hobi rokokan, seolah-olah rokok itu sudah segala-galanya. Itu harus belajar nyapi dirinya supaya tidak melekat. Ayo kamu hari ini sehari jangan ngerokok. Itu harus belajar gitu, sehingga sewaktu-waktu bisa tidak keberatan gitu. Tapi kalau orang sudah ya kadang-kadang 5 menit tidak rokokan sudah bingung, wah ini bahaya. Bahaya. Begitu namanya sudah melekat ya. Itu jadi jangan dikira syirik itu ya berhala ya. Bahkan serban pun bisa jadi berhala itu. Kalau orang saya ini, sehingga kalau tidak bawa sorban, waduh ya apa nanti saya tidak dimuliakan orang, nanti tidak bawa sorban. Begitu berhala gitu loh. Karena merasa mulia dengan ini kalau ya. Jadi kita
harus benar-benar nata hati, pakai apapun ini hanya melaksanakan sunnah Rasul ya, tidak kepingin ya apa dari manusia ya. Itu pakai apa saja gitu ya, sudah. Ini saya sampaikan karena ini inti ajaran Islam, modal yang paling berharga untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, keamanan dunia dan akhirat hanya tauhidnya. Itu makanya Allah ngasih contoh Nabi Nuh, Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar laut di malam yang gelap. Itu Allah hanya ngasih pelajaran pada umat manusia. Ini berada dalam problem masalah yang sangat berat, ibarat orang cobaan itu. Apa kuncinya? Allah yang ngasih. Kuncinya tauhid, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada yang menghendaki kejadian apapun kecuali Allah. Apapun kejadian yang terjadi ya, apakah yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi sampai kiamat, Allah sudah yang menghendaki Allah, dan Allah tidak salah. Kalau orang itu punya iman itu aja tauhid ya, tidak pernah ya takut, tidak pernah susah, tidak pernah gegeran, tidak pernah musuhan, tidak pernah. Ibarat zamannya pilpres sekarang ya, itu orang mukmin sudah yakin, seyakinnya siapa yang jadi presiden tahun 2024 sudah ada, Allah tahu. Mbok masih dibela oleh seluruh dunia supaya jadi ini, tapi kalau catatan Allah tidak akan terjadi. Jadi semua sudah tercatat, enak gitu loh. Walaupun orang itu ya mendukung karena menurut ini yang baik nih, ternyata nanti tidak jadi. Biasa justru apa? Allah pasti lebih tahu yang ya lebih maslahat. Walaupun mungkin menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Enak gitu loh. Jadi sehingga tidak sumpek terus, waduh kenapa yang jadi ini ya, kenapa yang ini. Kadang-kadang temannya yang tidak sama, gara-gara kamu ini tidak jadi, tukaran sendiri gitu. Padahal sudah ada catatan ya. Dan Allah berfirman, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya. Enak kalau orang itu mukmin, lihat apapun ya semua sudah ada catatan, tinggal kita ngambil hikmah, ngambil pelajaran ya, sudah. Itu luar biasa ya, untuk supaya orang selalu tenang, tentrem, itu harus kuncinya bertauhid ya. Itu Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah, engkau tidak salah. Maknya subhanak itu loh, ada kejadian apapun harus husnudzon, subhanak itu maha suci Allah dari sifat kurang, tidak mungkin Allah salah, tidak mungkin keliru ya, pasti Allah menghendaki yang terbaik. Sudah melihat orang sejelek apapun tetap subhanallah, Allah ya tidak salah mencipta, pasti ada hikmah. Mungkin Allah menciptakan ini nguji saya ya, sombong apa enggak ya, syukur apa enggak, seperti itu. Terus inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya zalim ya Allah, saya dosa saya besar banyak ya Allah. Apa kata Allah? Justru dengan tiga, yang pertama tauhid, yang kedua husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, yang ketiga ngaku dosa. Maka apa kata Allah? Fastajabna lahu, maka kami kabulkan Nabi Yunus. Padahal tidak minta, ya Allah selamatkan saya ya Allah, keluarkan dari bahaya, tidak minta, hanya tauhid, la ilaha illa anta subhanak, engkau tidak salah ya Allah menghendaki ini, pasti engkau menghendaki yang terbaik. Kulo sing dosa ya Allah, padahal Nabi tidak dosa. Apa kata fastajabna lahu, maka kami kabulkan. Berarti ini doa gitu loh, tidak minta tapi kata Allah doa. Apa terusannya ayat? Wa kadzalika nunjil mu'minin, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus itulah kami menyelamatkan orang mukmin. Ini kata Allah. Orang supaya selamat satu harus la ilaha illa anta gitu apa? Ada kejadian apapun, kita melihat istri, kekurangan istri, tetap Allah yang menuki. Istri melihat suami kurang apa, orang tua melihat anak, orang tua melihat
Ya, menantu melihat mertua ada kurang bagaimanapun tetap la ilaha illa anta. Terus anak engkau tidak salah ya Allah menjodohkan milikan ini, tidak salah, pasti ada hikmah. Kejadian ini mungkin dosa saya ya Allah yang menyebabkan datang musibah. Sebab ya apa kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30, musibah apapun, kesulitan apapun, problem apapun pasti karena dosa itu. Maka solusinya pertama harus tauhid, yang kedua jangan sampai suudzon kepada Allah, kepada makhluk. Nah pokok begini padahal saya sudah, itu suudzon namanya. Terus harus ngaku banyak dosa. Orang problem apapun, anak cucu gudo nemen, itu kuncinya 3 tadi. Tetap tidak boleh semata-mata nyalakan anak, nyalakan cucu. Tetap mungkin ini apa dosa saya yang menyebabkan anak saya tidak nurut, anak saya tidak baik. Harus istighfar, itu apa ya. Maka sebagaimana janji Allah, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah kami akan menyelamatkan orang mukmin sepanjang zaman. Lek kepingin selamat harus 3 itu ya. Ya, itu Nabi mengatakan ya, al ismul a'zam dakwatu Yunus ya. Ismul a'zam itu nama yang teragung, ibarat dungo senjata yang paling top ya. Dan bandingannya doa Nabi Yunus ini. Orang setiap menghadapi problem, walaupun menurut katakan ulama sak donya wis angel gak iso, bagi orang mukmin ndak ya. Selama melaksanakan 3, tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah ya, dan tidak ada sesuatu yang remeh kalau mengesampingkan Allah. Walaupun seluruh kocok khawatir tak bantu, mesti gampang ini sak dunyo, tapi tidak bersandar kepada Allah, tidak akan selesai masalahnya ya. Ini kembali, jadi Nabi Nuh ini dakwah selama 950 tahun, yang disampaikan cuma tauhid. Dan betapa mahalnya tauhid itu ya. Ya padahal yang ngajak Nabi, tapi yang mau bertauhid, mau iman itu hanya 80 orang menurut riwayat. Ada yang mengatakan hanya 30 orang yang mau iman kepada Nabi. Padahal 950 tahun gitu ya, didakwahi, tapi mereka menentang. Ini menunjukkan betapa mahalnya hati yang bertauhid itu loh. Dan betapa banyaknya orang yang berat. Oh enggak bisa sih, saya bisa ini karena saya kaya ini, karena saya punya jabatan, karena saya punya titel, karena saya ahli tahajud. Nah ini ya, umumnya orang disuruh buang dudu awakmu, dudu amalmu, dudu usahamu, dudu kan Allah. Itu abot gitu umumnya manusia. Yo di samping Allah yo saya. Begitu itu berarti gak gelem dijak tauhid, dijak jadi seolah-olah bukan Allah saja yang agung, saya juga agung. Seperti itu gitu loh, Bang. Ya, sombong namanya. Ya. Kalau orang bertauhid pasti merendah serendah-rendahnya, dan itu baru yang dinamakan ibadur rahman, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang merahmati itu yang berada di atas bumi dalam hina, wis kan apa-apane blas, kan regane, kan duwe apa-apa. Itu baru orang bertauhid begitu apa? Merasa sing ono me Allah tok, sing duwe me Allah, sing iso me Allah. Apapun dia punya, apapun sama sekali tidak merasa itu miliknya, tidak merasa mulia karena ini, tidak ya, semata-mata Allah yang menghendaki apapun. Kembali lanjutan ayat ini, apa itu ketika diajak tauhid kaumnya Nabi Nuh berkata gitu, wa qalal malaul ladzina kafaru, maka berkatalah pemuka-pemuka orang-orang yang mereka kafir, min qaumi, dari kaumnya Nabi Nuh, manaraka illa basyarum mislana, kami melihat kamu itu tidaklah kami melihat kamu kecuali hanya manusia biasa. Awakmu itu dudu utusan biasa. Nah, saya makan ya kamu juga makan ya. Ya, kita tidur kamu juga tidur
Ya, kita kawin, kamu juga kawin. Tidak percaya kalau itu utusan Allah, hanya karena diajak meninggalkan selain Allah itu loh. Tidak percaya bahwa itu utusan Allah. Ya. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal oleh Allah disiapkan mulai kecil sudah jujur, ya. Sudah ditampakkan kesempurnaan mulai kecil. Orang sampai menggelari Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang kafir saking jujurnya. Tapi pada saat umur 40 tahun mendapatkan tugas risalah, ya, tugas suruh dakwah mengajak tauhid, yang pada waktu itu masyarakat nyembah patung, ketika dilarang langsung semua mencaci maki Nabi, membodohkan Nabi, menyesatkan Nabi. Ini pelajaran bahwa umumnya manusia itu apa? Berat kalau tidak ada selain Allah itu loh, ya. Jadi seolah-olah ada yang bisa menolong menyelamatkan selain Allah, walaupun yang disekutukan macam-macam, ya. Ya, zaman nabi-nabi dulu umumnya patung-patung berhala itu. Sekarang patungnya bukan berhala tapi yang apa? Nampak, ya. Sudah. Terus wa ma nara kattaba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dan tidaklah kami melihat engkau Nabi Nuh ittaba'aka yang mengikuti kamu illa alladziina hum aradhiluna, kecuali orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang rendah di antara kami, badiyar ra'yi, yang pendek atau sempit pandangannya, ikut-ikutan. Oh, moro percaya sama aku, itu orang bodoh-bodoh yang ikut kamu itu. Jadi apa? Tidak mau, ya. Jadi justru yang gampang menerima kebenaran Rasul itu orang-orang melarat, orang bodoh. Semua Nabi Rasul mengalami hal yang sama. Yang umumnya menentang dakwah Rasul justru orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, jabatan. Ini betapa bahayanya harta, betapa bahayanya jabatan kedudukan, betapa bahayanya titel-titel. Itu apa? Membuat orang menolak, ya, Rasul. Kalau sekarang ya sebagai gantinya Rasul ulama, ya, yang dakwah. Itu, ya, dalam Al-Qur'an, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Kata Allah, tidaklah kami mengutus di tengah-tengah penduduk seorang Rasul kecuali orang-orang yang hidup dalam kemewahan, orang-orang kaya dan orang-orang pangkat pasti mengatakan terang-terangan, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami tidak percaya, tidak akan ikut. Terus apa yang ikut kamu, orang melarat itu? Berarti itu gengsi mereka, ya. Begitu sampai yang, ya, kebanyakan jadi pengikut Nabi itu justru orang yang biasa-biasa, sampai Nabi, ya, yang ikut, yang mondok di apa, ya, apa itu emper masjid Nabi itu justru orang-orang melarat, yang sehari-hari, ya, ada beberapa orang kaya yang memang tidak merasa kaya. Ini orang-orang pilihan, ya. Sampai orang-orang kaya, ya, minta supaya Nabi ngusir orang-orang melarat. Mereka gengsi, oh pusing melok Nabi wong melarat, ya. Nabi disuruh, ya, sampean usir dulu orang melarat ini, nanti kami orang kaya akan ngadakan majlis sendiri. Akhirnya Nabi dituruni ayat dalam surat Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Nabi dilarang, ya, meninggalkan orang melarat, tetap kamu. Sampai, ya, saking cintanya Nabi kepada orang-orang miskin, beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, ya Allah, wa amitni miskinan, dan matikan saya sebagai orang miskin. Artinya hati yang miskin gitu loh, walaupun kaya silakan, cuma tidak merasa punya, hanya saya tidak punya apa-apa, ini semua bukan milik saya, ini milik Allah. Itu wahsyurni fi zumratil masakin. Ini betapa Nabi memuliakan orang miskin, ya. Kumpulkan saya, ya Allah, bersama orang-orang miskin. Padahal umpama doa Nabi itu apa? Ya Allah, kumpulkanlah orang-orang miskin bersama saya.
misalnya begitu, itu sudah kemuliaan bagi orang miskin. Nabi tidak gitu. Kumpulkan saya sama orang-orang miskin ya Allah, ini betapa mulianya gitu. Dan Nabi itu orang yang paling tawadhu gitu. Jadi tidak mengaku ya mulia terus orang miskin dimuliakan karena Nabi tidak. Jadi beliau merasa mulia kalau kumpul sama orang-orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan saya bersama orang miskin ya Allah. Begitu ya. Nah, Nabi Nuh seperti itu gitu loh. Kata kaumnya hanya diajak tauhid, bukan diajak berjuang, bukan dimintai uang, bukan. Hanya diajak meninggalkan selain Allah, langsung menolak ya. Kamu ini manusia seperti kamu, tidak usah macem-macem ya, ngelarang kami ini. Dan kami melihat kamu, yang ikut kamu itu orang-orang rendahan, orang bodoh. Wa ma naraka lakum alina min fadlin, katanya kaumnya ini. Dan kami tidak melihat bagi kalian atas kami keutamaan atau kelebihan. Kamu tidak punya kelebihan, podo karo awak-awakan. Wah, apa aku melok awakmu, cara kasar ini. Sampai begitu hanya karena diajak meninggalkan sesembahan selain Allah. Itu betapa umumnya manusia itu ya berat gitu loh. Ninggalno selain Allah, apalagi saya itu ninggalno saya itu berat. Jadi merasa seolah-olah saya, apalagi orang apa-apa saya ini, saya kalau saya. Itu umumnya orang begitu ya. Padahal mestinya orang tauhid itu saya itu dibuang, bukan saya tapi yang menciptakan saya Allah, bukan saya tapi yang nolong saya Allah, bukan saya tapi yang menggerakkan saya ini Allah. Jadi kalau Allah cabut, jangankan harta saya ya, kekuatan saya, kesehatan saya, nyawa saya diacap, saya tidak bisa menolak. Jadi sampai benar-benar saya tidak ada apa-apanya. Itu orang yang bertauhid, inti ajaran Islam ya. Bal nadhunnukum kadzibin, kata kaumnya Nabi Nuh. Bahkan kami menyangka kalian itu pembohong, Nabi Nuh. Seperti itu ya. Nabi Rasul semua dikatakan pembohong, salah. Hanya karena ngajak tauhid ya. Qala ya qaumi, ya Nabi Nuh mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmah. Bagaimana pendapat kalian jika saya ini berada dalam bukti yang nyata dari Allah, bukti kebenaran dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat, yaitu kenabian min indi, dari sisi Allah, wa ummiyat alaikum, lalu disamarkan bagi kalian, kalian tidak tahu bahwa kami ini utusan Allah, benar-benar mendapat rahmat khusus dari Allah, jangan Rasul, tapi kalian tidak tahu. Anulzimukumuha wa antum laha karihun, apa aku harus memaksa kalian, kalian tidak senang? Tidak, saya hanya nyampaikan, kalau kalian mau silakan, kalau kalian tidak percaya sudah, saya tidak maksa ya. Itu tugasnya Nabi ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tugas Nabi hanya nyampaikan. Begitu ulama hanya nyampaikan. Maka kalau ada orang diajak, dinasihati tidak mau, jangan jengkel. Karena kita bukan Tuhan, gitu apa? Tugas kita hanya nyampaikan. Ya, apalagi orang misalnya suami, misalnya ya menginginkan istri, nasihati istri kok tidak terima, jangan marah. Begitu istri, sebab apa? Yang ngerubah manusia itu bukan kita tapi Allah. Yang meluluhkan hati bukan kita tapi Allah. Jadi merendahlah kita kepada Allah. Jangan marah. Kalau marah berarti dia ada kesombongan. Saya ini kok tidak diturutkan, seperti itu. Itulah diantara nasihat Allah dalam ayat yang kita baca. Mudah-mudahan dapat menguatkan iman kita, dapat membersihkan hati kita dari segala macam bentuk syirik, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bertauhid, memurnikan Allah, sehingga kita selalu dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya, bahaya zahir, bahaya batin, bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Juga anak-anak turun kita, keluarga kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah SWT dari segala macam penyakit-penyakit hati, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Al-Fatihah.